Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu untuk kesempatan kali ini pada bab 1. Pada pertemuan 1 ini kita akan membahas tentang konsep bahasa pemrograman. Silahkan nanti diperhatikan supaya jelas. Konsep bahasa pemrograman ini merupakan dasar yang harus kita ketahui sebagai awal untuk mempelajari bahasa pemrograman. Ya, yang pertama, jadi untuk menjalankan komputer, yang paling penting ini adalah digunakan program. Jadi komputer ini adalah merupakan suatu perangkat keras. Handphone itu adalah suatu perangkat keras yang tidak akan bisa apa-apa tanpa adanya sebuah program, tanpa adanya sebuah software. Sehingga software merupakan kunci pokok atau hal penting untuk menjalankan suatu hardware. Kemudian dalam pemrograman itu dikenal bahasa pemrograman. Seperti manusia yang juga mengenal banyak bahasa, berbagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Begitu juga dalam komputer, itu dikenal berbagai macam bahasa pemrograman untuk mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di mana? Yaitu mengkomunikasikan di sini adalah digunakan untuk menjalankan mesin atau perangkat kerasnya. Jadi komputer bisa bekerja itu dengan adanya perintah-perintah dari manusia yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Dan situ bahasa pemrograman itu telah diterjemahkan sehingga bisa diketahui oleh mesin, bisa dijalankan. Nah, kalau manusia itu berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa, dengan kata-kata. Tetapi kalau komputer itu menggunakannya dengan kode. Kodenya itu adalah kode 0 dan 1. Nah, kode 0 dan 1 ini bisa disebut dengan binary. Angka biner. Angka biner itu cuma 0 dan 1. Jadi ada dua angka. Biner, 0 dan 1. Nah, inilah yang langsung dikenal oleh mesin, oleh perangkat keras komputer. Nah, untuk mempermudah manusia berkomunikasi dengan komputer, maka diciptakanlah suatu bahasa pemrograman. Karena tidak mungkin manusia itu langsung berkomunikasi dengan komputer, menjalankan perangkat-perangkat keras tanpa ada suatu media komunikasi. Nah, media komunikasi ini adalah bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan istilah-istilah dasar. Ini istilah-istilah yang umum, nanti akan Anda kenal, yang umum akan Anda dengar berkaitan dengan bahasa-bahasa pemrograman. Yang pertama, itu tentang program. Apa sih program? Program adalah kata, ekspresi, pernyataan, atau kombinasi. Kombinasi yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur dengan urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman. Ini disebut program. Jadi program nanti adalah suatu kombinasi. Kombinasi yang kita buat yang memang khusus untuk menyelesaikan masalah yang akan kita selesaikan dengan bahasa pemrograman. Yang kedua, bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman merupakan prosedur atau tata cara penulisan program. Jadi, bahasa pemrograman ini merupakan prosedur atau tata cara penulisan program. Tentunya ini diberitakan dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, terdapat dua faktor penting dalam bahasa pemrograman, yaitu sintaksis dan semantik. Sintaksis dan semantik atau sintak dan semantik. Sintak itu apa?
Sintak adalah aturan-aturan gramatikal yang mengatur tata cara penulisan kata, ekspresi, dan pernyataan. Itu disebut sintak. Secara mudah, sintak itu aturan tulisnya, aturan penulisannya. Yang jika salah, nanti akan langsung bisa dikenali. Tapi jika betul, nah maka program-program itu nanti akan langsung diterjemahkan. Itu adalah sintaknya. Ada yang juga sintaksis. Nah, sintaksis. Yang kedua berkaitan dengan semantik. Apa semantik? Semantik adalah aturan-aturan yang menyatakan suatu arti. Maksudnya. Contohnya, write. Nah, write itu adalah untuk menulis. Read untuk membaca. Jadi kalau akan menuliskan di layar, itu sintaknya pakai write. Untuk membaca dari keyboard, misalkan sintaknya pakai read. Ini adalah secara sintaksis. Nah, secara semantik, arti bahwa write itu untuk menulis di layar. Tulisannya seperti ini. Nah, write-nya. Read-nya tulisannya seperti ini. Sintaksisnya tidak boleh salah. Misalkan read ini kurang E, maka akan sintak error. Sintaknya salah. Ini bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga, pemrograman. Pemrograman merupakan suatu proses mengimplementasikan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bahasa pemrograman. Jadi pemrograman ini sudah merupakan suatu tahap di mana implementasi urutan itu digunakan. Urutannya tentunya sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian pemrograman terstruktur ini merupakan proses mengimplementasikan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program yang memiliki rancang bangun yang terstruktur dan tidak berbelit-belit sehingga mudah ditelusuri, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan oleh siapa saja. Nah, ini pemrograman terstruktur ini merupakan teknik. Jadi teknik membuat program secara terstruktur. Sehingga program itu apa? Mudah ditelusuri jika ada salah, mudah dipahami jika mau dipelajari, dan mudah dikembangkan. Mudah dikembangkan jika ada pengembangan lebih lanjut. Nah, ini merupakan teknik penulisannya. Teknik penulisannya. Nah, ini macam-macam pengelompokan bahasa pemrograman. Pengelompokan bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa aras rendah, low level. Nah, ini disebut sebagai juga bahasa mesin. Karena apa? Orientasinya itu pada mesin. Nah, pemrogram dengan bahasa ini harus berpikir berdasarkan logika mesin berpikir. Sehingga bahasa ini kurang fleksibel dan kurang dipahami. Ini juga sulit. Karena bukan orientasi ke mesin, bukan orientasi ke manusia, sehingga ini murni bahasa mesin. Kemudian aras menengah, middle level language, merupakan bahasa pemrogram yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam penulisan ekspresi atau pernyataan dengan standar yang mudah dipahami manusia, serta memiliki instruksi-instruksi tertentu yang langsung bisa diakses oleh komputer. Ini bahasa aras menengah. Kalau aras rendah itu dulu ada namanya assembler bahasanya, bahasa mesin. Terus ini aras menengah, ini bahasa C, ini juga termasuk aras menengah. Kemudian bahasa aras tinggi, merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam penulisan ekspresi dan pernyataannya dengan standar yang langsung dipahami oleh manusia. Nah, dalam bahasa C ini, dalam aras tinggi ini, perintah-perintahnya sudah mendekati bahasa manusia. Seperti tadi saya contohkan ada read, ada write, ini ada dalam Pascal. Pascal itu kalau sekarang ya Delphi. Atau sekarang ada Python. Kemudian yang keempat, itu bahasa berorientasi objek. Nah, dengan bahasa berorientasi objek, kita tidak perlu menuliskan secara detail semua pernyataan dan ekspresi seperti bahasa aras tinggi, melainkan cukup dengan memasukkan kriteria-kriteria yang dikehendaki saja.
Nah, bahasa-bahasa berorientasi objek sekarang yang banyak digunakan, misalkan Java, kemudian .NET, C#, dan sebagainya. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa manusia dalam mengemukakan maksudnya ke dalam komputer itu diterjemahkan dulu. Nah, penerjemah dalam komputer salah satunya disebut interpreter. Nanti ada dua macam. Interpreter dan compiler. Sekarang kita akan bahas dulu berkaitan dengan interpreter. Interpreter berasal dari kata to interpret, yang berarti menerjemahkan atau mengartikan. Interpreter merupakan penerjemah bahasa pemrograman yang menerjemahkan instruksi demi instruksi pada saat eksekusi program. Kemudian pada saat penerjemahan interpreter akan memeriksa sintaksis, sintak program, semantik, arti perintah, dan kebenaran logika. Jika ditemukan kesalahan sintaksis, sintak error, maka interpreter akan menampilkan pesan kesalahan dan eksekusi program langsung terhenti. Nah, ini adalah definisi dari interpreter. Nah, gambaran umur interpreter. Ini ada source program. Source program itu adalah program sumbernya, program aslinya. Dianalisis kebenaran logikanya, analisis sintaksisnya, analisis semantiknya. Nah, ini ada tabel simbol, biasanya dalam suatu library. Jika tidak ada kesalahan, maka akan dibentuk bahasa mesin. Bahasa mesin yang tadi 0101. Nah, kemudian bahasa mesin akan dieksekusi. Ada data yang masuk sehingga menghasilkan output. Ini adalah proses penggambaran dari penerjemahan interpreter. Sekarang yang kedua yaitu compiler. Apa perbedaan dengan interpreter? Compiler berasal dari kata to compile, yang berarti menyusun, mengumpulkan, atau menghimpun. Compiler merupakan penerjemah bahasa pemrograman yang menerjemahkan instruksi dalam satu kesatuan modul ke dalam bahasa mesin. Nah, nanti disebut objek program. Jadi ini menerjemahkan semuanya. Jadi kalau ada 100 baris 1 sampai 100 itu diterjemahkan. Tapi kalau interpreter, itu kalau ada 100 baris 1 diterjemahkan, kerjakan. Baris 2 diterjemahkan, kerjakan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kemudian objek program akan mengalami linking, di-link, yang berfungsi untuk menggabungkan modul-modul tersebut dengan modul-modul lain yang berkaitan, seperti data tentang karakteristik mesin. Nah, linking ini adalah untuk membentuk executable program atau file exe. Kemudian file pustaka atau objek program lainnya yang berkaitan dengan objek lainnya menghasilkan executable program yang akan dieksekusi oleh komputer. Jadi kalau dengan compiler nanti menghasilkan file objek dan file exe. File exe ini yang nanti akan bisa langsung dijalankan. Nah, ini proses kinerja gambaran dari compiler. Berikut gambaran kinerja compiler. Jadi dari source program itu akan dilakukan analisis logika, analisis semantik, analisis sintaksisnya. Kemudian di sini ada code generation, pembangkit kodenya. Jadi jika tidak ada kesalahan berdasarkan tabel library yang ada, maka akan dibentuk bahasa mesin. Ini biasanya dengan objek program. Nah, dari objek program itu akan dilakukan linker sehingga menghasilkan executable program. Executable program itu akan dijalankan
ada data yang masuk sehingga menghasilkan output program. Nah, ini adalah gambaran kinerja dari compiler. Berikut perbedaan antara interpreter dan compiler. Yang pertama, interpreter menerjemahkan instruksi per instruksi. Jadi baris per baris. Baris 1 diterjemahkan, dijalankan. Baris 2 diterjemahkan, dijalankan. Ini interpreter. Sedangkan compiler itu menerjemahkan sekaligus. Jadi misalkan ada 100 baris, itu baris 1 sampai baris 100 diterjemahkan semuanya. Yang kedua, bila terjadi kesalahan kompilasi, dapat langsung dibetulkan secara interaktif. Misalkan, pada baris 20 itu terjadi kesalahan, maka pada baris 20 itu langsung bisa dibetulkan. Dan setelah betul, itu diterjemahkan ulang, kemudian menerjemahkan baris 20, 21, 22, dan seterusnya. Sedangkan pada compiler, itu bila terjadi kesalahan, source program harus dibenarkan dan proses kompilasi diulang. Jadi misalkan terjadi kesalahan pada baris 20, kemudian dibetulkan. Nah, itu akan dilakukan penerjemahan atau kompilasi dari baris 1 kembali sampai baris terakhir. Yang ketiga, tidak menghasilkan objek program. Sedangkan compiler itu menghasilkan objek program. Yang keempat, tidak menghasilkan executable program. Compiler itu menghasilkan executable program. Jadi sekali lagi, executable program adalah file exe yang bisa langsung dijalankan dari from komputer. Perbedaan yang kelima, proses interpretasi atau penerjemahan secara cepat, terasa cepat. Karena apa? Setiap instruksi diterjemahkan itu langsung dikerjakan, sehingga outputnya kelihatan hasilnya. Sedangkan kalau compiler, proses penerjemahan atau kompilasi lama, karena akan diterjemahkan semuanya, sehingga terasa lama. Yang keenam, source program terus dipergunakan karena tidak menghasilkan executable program. Sedangkan compiler, source program sudah tidak dipergunakan. Kenapa? Karena yang dijalankan adalah executable program. Yang ketujuh, proses pengerjaan program terasa lambat. Kenapa lambat? Karena setiap instruksi dikerjakan itu harus diinterpretasi ulang atau diterjemahkan ulang. Sedangkan compiler, proses pengerjaan program cepat. Karena apa? Karena executable program sudah dalam bahasa mesin, jadi tidak menerjemahkan kembali. Yang kedelapan, keamanan dari program kurang terjamin. Karena yang selalu digunakan adalah program sumbernya. Sedangkan compiler, itu keamanan dari program terjamin, karena yang dipergunakan itu adalah executable programnya. Nah, ini adalah perbedaan antara interpreter dengan compiler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.